الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita masuk babul masajid, bab tentang masalah hukum-hukum masjid. Hadis yang pertama, An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun masjid fid dur, di kampung-kampung. Jadi setiap kampung usahakan ada masjid. Wa an tunadzafa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar masjid-masjid yang dibangun itu tunadzaf, dibersihkan, wa tutayyab, dan diberi wewangian. Jadi termasuk bagian dari sunnah membangun masjid di setiap kampung dan membersihkannya serta memberinya wewangian. Jadi bahkan termasuk fadilah ketika seseorang punya kebiasaan membersihkan masjid. Dalam sebuah hadis yang sahih ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan yang kerjaannya takumbul masjid. Dia itu sering biasa membersihkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat wanita ini tidak pernah kelihatan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang keadaan wanita ini, di mana dia kok tidak pernah kelihatan. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wanita itu sudah meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat, kenapa tidak memberitahunya? Kayaknya para sahabat menganggap kedudukan wanita ini biasa-biasa saja. Ternyata tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menghormati wanita itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberitahu bahwasanya dia meninggal, menanyakan tentang kuburannya, dan Rasulullah pergi ke kuburannya dan melakukan salat jenazah di atas kuburannya. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah Subhanahu wa taala melaknat dan menghancurkan orang-orang Yahudi, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah, karena mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ada kuburan kemudian dibuat masjid. Termasuk dalam hadis yang lain orang-orang soleh. Jadi kalau ada orang-orang soleh, kuburan orang soleh, termasuk sunnahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, ketika ada orang soleh mati di tengah-tengah mereka, mereka menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masjid. Dan waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah ini. Banyak sunnah-sunnah orang Yahudi, termasuk diantaranya menjadikan makam orang-orang yang soleh sebagai masjid. Ini banyak ditiru oleh orang-orang kaum muslimin saat ini. Sehingga kalau ada orang yang terkenal soleh di antara kaum muslimin, ada sebagian di antara mereka yang menjadikan kuburan orang-orang yang mereka anggap soleh itu sebagai masjid.
Bahkan kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang ada orang tidak pernah khusyuk ketika berdoa, bahkan dia tidak pernah berdoa kalau di rumahnya, akan tetapi dia sangat khusyuk ketika berdoa di samping makamnya orang-orang yang soleh. Ini termasuk fitnah, karena kejahilan kaum muslimin akan hukum menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai masjid. Dan perlu kita ketahui bahwasanya awal terjadinya kesyirikan di tengah-tengah umat manusia ini adalah disebabkan karena berlebih-lebihan memuji, mengagungkan makam orang-orang yang saleh, seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la su'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. 5 orang ini adalah nama-nama orang yang soleh yang kemudian dipatungkan oleh orang-orang kaumnya Nabi Nuh. Itu awalnya adalah orang-orang yang soleh. Ketika orang soleh meninggal, para pengikutnya merasa kehilangan, sehingga mereka untuk mengenang jasa orang-orang soleh ini, mereka beribadah di kuburan-kuburannya, di tempat meninggalnya orang-orang soleh tersebut. Akhirnya setelah menggambarkan akhirnya mematungkan. Awalnya belum disembah, kemudian generasi ganti generasi, akhirnya syaitan mewahyukan kepada generasi yang tidak tahu ilmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hujan, memberikan mereka rezeki karena patung orang-orang yang soleh tersebut. Akhirnya patung-patung itu disembah, dan tidak mustahil hal itu akan menimpa kaum muslimin saat ini. Wal'iyadzubillah. Walahuma, dalam riwayat Muslim ada tambahan wan nasara, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Walahuma, dalam hadis yang lain, min hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha, dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, kanu idza mata fihim ar-rajulus salihu banau ala qabrihi masjidan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, apabila ada seorang soleh yang mati di tengah-tengah mereka, banau ala qabrihi masjidah, mereka membangun masjid di atas kuburannya orang-orang yang soleh ini. Dan lalu ada tambahannya, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka siapa? Orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, atau menjadikan kuburan orang-orang yang soleh sebagai masjid. Syirarul khalqi indallah, seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah sebuah kesyirikan, sebuah keanehan. Berapa banyak orang yang soleh mati karena sakit. Ketika hidup mereka tidak bisa menyembuhkan diri mereka sendiri, akan tetapi ketika mereka mati dimintai oleh para pengikutnya, dimintai kesembuhan. Itu sebuah kedunguan sebenarnya. Orang soleh itu mati karena sakit. Ketika sembuh dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Akan tetapi ketika mati, orang-orang awam yang tidak faham, orang-orang yang jahil, meminta kesembuhan kepada orang-orang yang soleh yang sudah mati. Ini merupakan kesyirikan. Kenapa? Karena itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa adalah ibadah, tidak boleh kita berikan kepada siapapun, termasuk para nabi. Termasuk berdoa kepada para nabi, itu hukumnya haram. Hadis berikutnya, jadi hadis yang pertama menjelaskan bahwasanya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangun masjid di setiap perkampungan. Kemudian masjid itu hendaknya dibersihkan dan diberi wewangian. Hadis yang kedua tentang larangan membangun kuburan di atas masjid. Bahkan itu termasuk sebab datangnya laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at birajulin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat mengirim khailan, pasukan berkuda. Faja'at birajulin, maka pasukan ini datang membawa seorang tawanan. Tawanannya itu Sumamah bin Utsal radhiyallahu taala anhu, karena setelah ditawan dia masuk Islam. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Ketika tawanan itu dibawa ke kota Madinah,
maka para sahabat mengikat tawanan ini di salah satu tiang masjid. Ini menunjukkan bahwasanya fisik orang-orang musyrik tidak najis. Mereka najis secara maknawi. Artinya fisiknya tidak najis. Kenapa? Karena seandainya fisik orang-orang yang musyrik itu najis, maka tentu mereka tidak boleh ditawan di dalam masjid. Tapi di sini tidak. Para sahabat mengikatnya di salah satu tiang masjid. Karena saat ketika tawanan ini ditawan, di posisinya musyrik dia. Karena yang ditawan itu Sumamah bin Utsal radhiyallahu taala anhu. Wa anhu, hadis berikutnya. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Umar marra bi Hasan yunshidu fil masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melewati Hasan bin Thabit, salah seorang penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yunshidu fil masjid. Hasan seketika Umar lewat sedang membaca syair di masjid. Fala hadha ilaihi, maka Umar menoleh kepada Hasan, tanda tidak suka. Faqala, maka ketika Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu melihat Umar menatapnya dengan pandangan tidak suka karena dia melantunkan syair di masjid, maka Hasan bin Thabit berkata kepada Umar, qad kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairum minka. Wahai Umar, dahulu aku pernah membaca syair di dalam masjid. Saat itu di masjid ada orang yang lebih baik daripada kamu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau cuma membaca syair Pak di dalam masjid itu hukumnya boleh. Bukan nyanyi, membaca syair. Ini merupakan dalil dibolehkannya membaca syair di dalam masjid. Tapi bukan berarti kalau baca syair boleh, musik-musikan boleh. Karena ini beda antara syair dengan musik, itu beda. Karena subhanallah Pak, ini merupakan sebuah kejahilan ketika ada musim-musim tertentu kayak mulutan di beberapa masjid, di speaker masjid itu dibuatnya nyetel dangdutan kadang-kadang. Waliyadzubillah. Dan itu sering saya dengar di masjid-masjid kampung. Jadi ketika acara mulutan atau acara apa itu Pak, acara-acara hari-hari besar itu kadang-kadang di beberapa masjid itu Pak, itu disetelkan dangdutan. Atau apalagi hari raya Pak, kadang disetelkan takbiran tapi pakai musik gaya dangdut namanya Pak. Dan itu sebuah keharaman. Takbir itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicampur dengan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang mencampur ibadah dengan sesuatu yang haram itu pada hakikatnya dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia niatnya ingin beribadah. Karena itu Pak, kalau sudah ada amalan-amalan ibadah, itu kalau sudah dimasuki para penyanyi Pak, itu dilantungkan dengan nada-nada yang ya logikanya begini saja. Kalau kita punya sebuah ucapan, kemudian ucapan kita diucapkan dengan nada-nada orang-orang yang kita benci, kita senang apa enggak? Tidak akan senang. Tidak akan senang. Sekarang ini Pak, lafadznya lafadz tahlil atau lafadz takbir, tapi diucapkan dengan nada-nadanya para penyanyi. Subhanallah. Sebab adanya wabah itu kan karena para penyanyi. Sahib Kifayatul Akhyar, ada sebuah kitab fikih Pak, Matan Abi Syuja, di dalam salah satu syarahnya Kifayatul Akhyar itu ketika menjelaskan tentang hukum orang-orang yang tentang masalah hukum salat istisqa, beliau rahimahullah, pengarang Kifayatul Akhyar, mengatakan orang-orang yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim, dan orang-orang yang makan dari pemimpin-pemimpin yang zalim, dari harta-harta haram, termasuk orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan alat-alat musik, tidak boleh ikut salat istisqa. Kenapa? Dikhawatirkan rahmat Allah tidak malah datang, malah ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka masih belum
bertaubat. Nggak boleh. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita lakukan dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengucapkan kata-kata ibadah, apakah itu Quran, takbir, tahlil, atau sholawat umpamanya. Itu tidak boleh diucapkan dengan nada-nada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya Pak, kayak ada sholawatan pakai musik gitu Pak. Sebenarnya mereka nggak senang sholawatnya, senang musiknya. Coba nggak ada musiknya, mereka mau sholawatan enggak? Enggak. Karena hakikatnya mereka senang musiknya. Kemudian hadis berikutnya, wa anhu radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dhallatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alayka fa innal masajida lam tubna li hadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar seseorang yanshudu dhallatan, mencari barang hilang di masjid, mengumumkan barang hilang di masjid, atau mencari barang hilang di masjid. Yanshudu dhallah itu Pak, mengumumkan barang hilang di masjid. Falyaqul, maka hendaklah yang mendengar itu mengatakan, la raddahallahu alaika, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan barang hilang kamu. Tidak mengembalikan barang hilang kamu. Kenapa? Fa innal masajida lam tubna li hadza, karena sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk mencari barang yang hilang. Karena dulu Pak, kalau dulu itu tempat berkumpulnya orang itu umumnya di mana? Di masjid. Kalau sekarang mengumpulkan barang hilang yang cepat bukan di masjid, tapi di mana? Jadi di medsos, jadi di media sosial. Cepat kalau sekarang. Kemudian, jadi ini termasuk hukum di masjid, tidak boleh mencari barang hilang di masjid. Didengar diucapkan dengan suara yang keras, tidak boleh. Wa anhu radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza ra'aitum may yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijarataka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian melihat orang menjual atau jual beli di dalam masjid, faqulu, maka katakan, la arbahallahu tijarataka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak membuat untung dagangan kamu. Ini merupakan dalil akan haramnya jual beli di dalam masjid. Lagi sekarang Bang, kan sudah banyak jual beli online. Itu hati-hati. Kalau kita hendak melakukan transaksi, jangan di dalam masjid. Termasuk kalau beli kuota Pak, beli pulsa umumnya. Itu baunya bab jual beli masalahnya. Itu haram, tidak boleh. Karena itu enggak terasa Pak ya, kuota habis, posisi di dalam masjid. Kemudian kita membeli kuota dengan saldo yang ada di HP kita. Itu merupakan bab jual beli. Tidak boleh, haram. Keluar dulu, harus di luar area masjid. Kemudian Pak, yang termasuk area masjid itu yang diniatkan oleh pewakaf untuk apa? Untuk masjid. Karena kadang-kadang ada orang Pak, wakaf tanah. Ini tanah ini untuk masjid. Bangunan kita buat 3 tingkat, yang bawah untuk kita sewakan, yang kedua kita buat pasar, yang atas nanti kita buat masjid. Yang punya hukum masjid yang paling atas. Kenapa? Karena niat pewakaf di situ. Itu boleh Pak. Kayak makanan sekarang banyak Pak, masjid itu dibuat 2 lantai. Yang bawah toko, yang atas masjid. Maka yang berlaku hukum masjid adalah yang atas. Atau dia wakaf tanah Pak, yang bawah dibuat sekolahan, yang atas dibuat masjid, atasnya lagi dibuat ruang pertemuan semuanya Pak. Maka yang berlaku hukum masjid adalah ruang yang dibuat masjid.
Kemudian wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamul hudud fil masjid wa la yustaqadu fiha. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud bi sanad dhaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqamul hudud fil masjid. Hukum had tidak boleh ditegakkan di masjid. Hukum had itu hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan jinayah. Umpamanya kayak hukum potong tangan bagi yang mencuri, atau ada orang telah motong telinga orang, yang dipotong telinganya minta yang motong dipotong juga telinganya. Itu hukum had namanya. Maka apa? Maka hukum had tidak boleh ditegakkan di dalam masjid. Ada hukum potong tangan dilakukan di masjid, tidak boleh, haram, dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yustaqadu fiha, dan tidak boleh dilakukan hukum qisas di dalam masjid. Ada orang membunuh, dia harus dibunuh, kemudian penggal kepalanya dilakukan di masjid, itu tidak boleh. Harus di luar masjid. Jadi termasuk larangan Pak menegakkan hukum had di dalam masjid, termasuk hukum qisas, tidak boleh. Kemudian hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat usiba Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu yaumul Khandaq. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an itu terkena panah saat perang Khandaq, di lengan, di bagian lengannya. Fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatkan sebuah tenda di dalam masjid, kayak kemah. Jadi nanti Sa'ad bin Mu'adz tinggal di dalam kemah itu, di dalam masjid kemahnya. Liya'udahu min qarib, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengunjungi Sa'ad bin Mu'adz dari dekat. Sa'ad bin Mu'adz seorang sahabat sangat agung sekali. Dia masuk Islam antara Bai'ah Aqabah pertama dan kedua. Kemudian ketika beliau meninggal, arsy itu bergoncang. Arsy itu bergoncang. Jadi ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal, Arsyur Rahman itu bergoncang. Subhanallah, seorang manusia yang kecil kematiannya menggoncangkan arsy. Itu merupakan mangqabah, merupakan fadilah yang dimiliki oleh Sa'ad bin Mu'adz. Orang yang kematiannya bisa menggoncangkan arsy saja tidak bisa didoai, apalagi selain dia. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dahulu ketika Rasulullah meninggal minta kepada Nabi, enggak. Kenapa? Karena mereka sadar itu adalah haram, sebuah kesyirikan. Wa anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi aku. Jadi wa ana anzuru ilal habasyati yal'abuna fil masjid. Jadi ada orang-orang Habasyah main latihan perang, Pak. Mainan tapi latihan perang. Aisyah melihat mereka. Orang-orang Habasyah sedang main-main itu. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah ditutupi dengan tubuhnya, dihadangi dengan tubuh. Tapi Aisyah melihat mereka. Ini merupakan dalil, Pak, bahwasanya seorang wanita kalau melihat gerombolan laki-laki, bukan satu orang laki-laki, Pak, ya, itu tidak masalah, boleh. Jumlah namanya. Kecuali kalau ada orang wanita melihat serombongan laki-laki, tapi kalau yang dituju satu, tidak boleh. Tafsil, jadinya kalau sudah satu orang tafsil, tapi kalau dilihat semuanya, kelihatan semuanya Pak secara jumlah, itu tidak mengapa, dibolehkan. Wa anha anna walidatan sauda'a kana laha khiba'un fil masjid. Ada seorang budak hitam, budak wanita hitam, dia punya khiba. Khiba itu tenda di dalam masjid. Fakanat ta'tini, wanita hitam itu mendatangi aku, fatahaddatsu indi, dan dia berbicara dengan aku. Ini merupakan dalil bahwasanya wanita itu boleh nginap di masjid, tapi dengan syarat aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Al-busaqu fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Meludah di masjid itu sebuah kesalahan. Nggak boleh. Meludah di masjid adalah sebuah kesalahan. Apa kafarahnya? Penebusnya dafnuha, pendem. Karena kalau di masa Nabi, Pak, masjid itu kan bukan lantai, tanah, lantainya tanah. Jadi kalau ada orang ludah di masjid, dikubur. Tapi kalau di sini, Pak, lari di masjid jadi pel, kasih tisu atau dia dilap. Ini merupakan bagian dari hadis yang pertama, termasuk bagian dari bab membersihkan masjid. Jadi masjid tidak boleh dikotori, apalagi dikotori dengan ludah atau ingus semuanya, Pak. Karena itu sesuatu yang menjijikkan. Kalau sampah biasa saja itu sebuah kesalahan, sesuatu yang dilarang, apalagi sesuatu yang menjijikkan. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai orang itu berlomba-lomba megah-megahan masjid. Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Kalau masjidnya gede-gede, mewah-mewah, bahkan masih bagus dibongkar. Kenapa? Kurang mewah. Banyak. Ada masjid masih penuh, masih cukup menampung jamaah, bangunannya masih kokoh, karena takmirnya merasa kurang mewah, akhirnya dibongkar. Itu sebuah kezaliman sebenarnya, tidak boleh. Itu sebuah. Kenapa? Masjid masih cukup dan posisi masih keker, masih kuat. Kalau sudah mau roboh semuanya, Pak, nanti membahayakan jamaah, tidak masalah. Tapi kalau masih keker, jamaah masih nampung semuanya, itu tidak boleh. Tapi kalau sudah meskipun keker, jamaah sudah akan nampung, memang memerlukan perluasan, ya diluaskan karena kebutuhan, tidak masalah. Tapi indah, masjid masih cukup, menampung jamaah masih cukup, bangunan juga masih kokoh, cuma tidak sesuai dengan selera takmirnya, dibongkar, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena mereka membongkarnya bukan karena kebutuhan, tapi karena selera mereka, bukan karena kebutuhan. Itu tidak boleh. Itu zalim terhadap siapa? Orang yang wakaf pertama. Orang yang wakaf pertama. Jadi karena kebutuhan, karena masjid terlalu kecil, jamaah sudah banyak, meluber keluar umpamanya, membahayakan nanti umpamanya. Atau kalau hujan mereka kehujanan, tidak masalah. Tapi kalau masjid masih bagus dibongkar sama mereka, ini sesuatu yang tidak boleh, sesuatu yang dilarang di dalam agama. Dan ini sudah terjadi sekarang, bagus-bagusan, dan ada tarena pinggir embong, jalannya sudah sempit, tambah sempit karena ada orang narik amal. Itu tidak boleh sebenarnya, ganggu jalan masalahnya. Karena jalan itu dibuat bukan untuk narik amal, tapi untuk orang lewat. Karena sebisa mungkin gangguan di jalan itu sekecil apapun diapakan, dipinggirkan. Ini tidak, jalan sudah kecil, aman, lempeng, dikecilkan dengan adanya orang narik amal. Itu tidak boleh. Loh, kan jadi uang tidak ada, ya jangan mewah-mewah, kalau masjid biasa aja sudah. Yang penting bisa ditempati sholat. Kemudian wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu bitasydidil masjid. Aku tidak diperintahkan untuk menghiasi masjid. Tasydid itu menghiasi dengan warna-warni, menghiasi dengan warna-warni. Kemudian dua hadis lagi. An Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadhati yukhrijuha ar-rajulu minal masjidi. Pahala-pahala amal umatku ditampakkan kepadaku sampai sebuah kotoran yang dikeluarkan orang dari masjid itu merupakan bagian dari pahala. Kemudian idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Kalau kita masuk masjid, termasuk bagian dari sunnah, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini, Pak, itu tidak harus sholat tahiyatul masjid. Kita masuk sudah selesai azan, sholat qobliyah zuhur semuanya, itu sudah masuk tahiyatul masjid, atau langsung sholat wajib. Tidak harus dengan niat tahiyatul masjid. Untuk masalah menghiasi masjid,
at-tasydid itu menghiasi dengan warna-warni, dengan warna-warna. Itu tidak boleh. Bahkan kenapa? Karena bisa mengganggu konsentrasi orang yang sholat. Bahkan ada beberapa ulama kayak Al-Baghawi mengharamkan ngecat masjid. Hatta ngecat itu diharamkan sama dia. Boleh. Karena itu Pak, kita harus berhati-hati. Masjid hanya dibuat sederhana, bersih, rapi, itu aja. Tidak perlu tidak perlu cukup sekian kajian kita pada hari ini. Insyaallah pekan depan kita pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.